Pada zaman dahulu, di Inggris ada seorang anak laki-laki bernama Fred yang sangat nakal. Astaga Finnegan, kukumu sudah copot semua. Tapi sekarang sudah terlalu terlambat. Tidak ada waktu lagi untuk memasangkan kuku buatmu. Hei Fred, kamu di mana sekarang? Cepat, ambilkan aku tapal kuda baru. Cepatlah, kalau tidak, Pak Peter tidak sempat untuk perjalanan mengantar barang pagi ini. Aduh, anak ini. Kupanggil terus tidak menjawab. Pergi main kemana lagi sekarang? Ano, naririnig mo bang sinasabiko? Gising na ang araw. Cepatlah turun bantu ayah menuntun kuda ke rumah Pak Peter. Kamu ini setiap hari selalu membuat ayah harus mengulang-ulang sampai capek mulut. Aku perlu kamu benar-benar jujur. Memberitahuku di mana kamu menemukan tumpukan buku ini. Sehingga kamu begitu asyik membacanya hingga tidak mendengar suara ayah memanggilmu sejak tadi, ya? Ayah, aku meminjam buku dari Paman Peter. Tinggal baca satu buku lagi selesai. Jadi kamu asyik membaca sampai tidak sadar ayah sedang memanggilmu? Pekerjaan rumah masih menumpuk berantakan, tapi kamu sama sekali tidak peduli. Bukankah ayah sendiri yang mengajariku membaca dan menulis? Serta bilang kalau aku harus rajin membaca buku? Ayah mengajarimu membaca supaya jadi lebih bijaksana dan pintar. Tapi kamu harus tahu mengatur waktu dengan baik. Membaca tapi melupakan pekerjaan rumah itu apa gunanya? Cepat tuntun kuda ke rumah Pak Peter. Hari ini beliau menyewa kuda kita untuk mengangkut barang. Baik ayah. Aku segera pergi sekarang. Jangan lupa tapal kuda baru untuk Finnegan ya. Tapal lama sudah copot semua. Ingat berikan ke Pak Peter. Bilang beliau pasang lagi dengan hati-hati. Sebelum berangkat ya. Aku tahu kok. Ayah tidak perlu ingatkan lagi. Anak ini selalu saja terburu-buru. Tidak tahu apakah nanti merusak pekerjaan atau tidak. Pasti masih lama baru bisa dewasa. Ayah selalu memarahi aku. Padahal aku sudah bukan anak kecil lagi. Tumpukan buku itu sudah kubaca semua. Besok, apalagi yang bisa kubaca? Membaca terlalu cepat juga repot. Masa kota ini, tidak ada lagi yang bisa kubaca? Inilah Finnegan kesayanganku. Dia sudah kenyang sarapan kan, Fred? Ayahku telah merawatnya dengan sangat baik. Dan aku, membawanya kemari untuk paman. Finnegan sudah makan rumput kenyang. Siap menerima perintah paman. Benar-benar anak yang cerdas. Untuk hadiah atas ketangkasanmu, aku akan memberimu kebebasan membaca buku sepuasnya di ruang bacaku. Ada banyak buku baru yang seru. Besok, kamu boleh datang membaca. Wah, senang sekali. Terima kasih Pak Pit. Saamus, kamu di mana? Keluar sini, aku mau tanya jelas-jelas. Ada apa ya? Itu suara. Saamus, sebenarnya kamu sedang di mana? Aku perlu kamu keluar sekarang juga untuk menjelaskan semua hal dengan jelas. Pak Peter sedang sangat marah. Hari ini aku melakukan kesalahan apa ya? Aku sudah membawa kuda itu kepadanya dan langsung kembali. Wah, tidak beres ini. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa banyak darah begitu? Kamu terluka di mana? Itu adalah darah kuda. Saamus, kenapa kamu menyewakan kudamu padaku dengan begitu ceroboh dan tidak bertanggung jawab? Apa-apaan ini? Ayah sudah pesan padamu. Bawa tapal kuda baru untuk dipasang lagi oleh Pak Peter kan? Lihatlah, paku dari tapal lama sudah bergeser dan menusuk dalam kaki Finnegan. Aku lupa. Maafkan aku, ayah. Ayah benar-benar kecewa padamu. Kamu tidak pernah mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah diajarkan dengan hati-hati. Jelas sekali kamu sudah mengingatkan berulang kali. Harus mengingatkan dia mengganti tapal kuda. Tapi ternyata... Baru saja menuntun kuda keluar rumah sudah lupa semuanya.
Kata-kata ayah hilang tak berbekas. Fred, oh Fred. Sekarang kamu lihat sendiri kan? Celaka kan? Ayah tahu dengan sifat ceroboh dan acuh tak acuhmu, suatu hari nanti kamu pasti akan merusak pekerjaan. Sudah, ayah Chonmu urus sendiri biar jelas. Kuda ini sudah mengacaukan seluruh kiriman pentingku. Cepat bayar ganti rugi padaku. 150 koin perak itu. Pak Peter, hal ini terjadi karena kesalahan kami. Mohon beri sedikit waktu, kami akan mencicil untuk membayar. Sekarang Finnegan sedang cedera, keluarga saya juga tidak bisa segera mencari uang sebanyak itu untuk membayar Anda. Aku memberimu waktu tambahan untuk mengatur uangnya. Aku juga sudah kehabisan cara. Sekali lagi dengan tulus saya minta maaf pada Anda, karena telah membuat Anda merugi dalam pengiriman ini. Anda tahu kan, anak saya masih belum paham apa-apa, tapi selama ini saya selalu menjaga reputasi. Lain kali saya pasti akan memeriksa kuda dengan teliti sebelum menyerahkannya pada Anda. Aku harus mempertimbangkan dengan seksama apakah akan menyewa kudamu lagi lain kali. Di kota ini, masih banyak pemilik kuda lain yang juga ingin aku menyewa kuda mereka. Jika tidak mengembalikan uangnya, aku akan menuntut rumahmu. Keluarga kita dapat uang dari mana sekarang? Masak, harus menjual rumah yang melindungi kita dari hujan dan panas ini? Ayah, semuanya adalah salahku. Aku akan pergi ke kota untuk mencari uang membantu ayah. Aku bisa melakukan pekerjaan apa? Kamu mau pergi kemana? Dengan sifat terburu-buru dan cerobohmu, bagaimana ayah bisa tenang? Tinggal di rumah. Jangan pergi kemana-mana dengar belum? Itulah satu-satunya cara kamu bisa membantu ayah saat ini. Ayah, biarkan aku menebus kesalahan kali ini. Sudah banyak kali aku membuat ayah sedih. Sudahlah, kamu duduk diam saja. Jangan merusak apapun, itu sudah meringankan ayah. Jangan banyak bicara lagi. Kembali ke kamar, tutup pintu, dan pikirkan kesalahanmu, Fred. Ayah yang terkasih, aku benar-benar menyesal karena selama ini sibuk bermain dan tidak membantu apapun untuk keluarga. Kejadian kemarin membuat aku sangat marah pada diriku sendiri. Terima kasih, Ayah. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan, agar bisa menghasilkan uang untuk membantu ayah. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku berjanji akan kembali dengan selamat setelah mengumpulkan cukup uang. Ayah, jangan khawatir ya. Capek sekali. Apakah aku tersesat? Ini bukan jalan menuju kota. Kenapa aku malah masuk hutan seperti ini? Anak laki-laki, kamu sedang pergi kemana? Kenapa jalan sendiri? Aku akan mencari pekerjaan. Bagaimana dengan Anda, Pak? Jadi begitu. Kamu muncul tepat pada waktunya. Aku memang sedang ingin mencari seorang pembantu, tetapi pekerjaannya cukup sederhana. Asalkan bekerja dengan tekun, aku siap membayar dengan layak. Apakah kamu ingin bekerja untukku? Namaku Marvolo, rumahku berada tepat di puncak gunung ini. Tentu saja. Aku bisa melakukan pekerjaan apa saja, asalkan bisa mendapatkan uang. Perkenalkan diriku, namaku Fred. Tampaknya kamu anak yang percaya diri. Jadi kamu bisa membaca? Kamu bisa membaca dengan lancar. Cukup dibaca sekali, kamu sudah bisa mengingat isi buku. Jadi pekerjaan ini pasti ada hubungannya dengan membaca buku, kan? Kamu sangat cocok. Terimalah aku, Pak. Aku berjanji akan bekerja dengan baik. Aku tidak akan menerima kamu. Karena aku perlu mencari seseorang yang buta huruf. Pekerjaannya hanya membersihkan debu tumpukan buku untukku. Tidak perlu bisa membaca. Kenapa begitu? Kalau hanya membersihkan debu rak buku setiap hari. Menurutku seorang pecinta buku dan suka membaca akan melakukan itu dengan baik. Saya yang langsung mencari. Dan tentu saja saya tahu apa yang paling dibutuhkan untuk pekerjaan saya. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Baiklah, saya pamit di sini. Sayang sekali. Bekerja di antara tumpukan buku ya? Itu pasti pekerjaan yang sangat cocok denganku. Kenapa beliau tidak mau menerima orang yang bisa membaca? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak,
Aku harus mendapatkan pekerjaan ini bagaimanapun caranya. Lihat anak ini tampak miskin. Lebih meyakinkan daripada yang tadi. Coba tanyakan padanya. Sepertinya dia tidak pernah menyentuh sebuah buku. Hei anak kecil, siapa namamu? Kamu terlihat kekurangan. Mau bekerja untukku tidak? Mau lepas dari penderitaan dan pakaian compang-camping ini tidak? Wala po akong pangalan. Sobrang mahina na po ako. May bibigay po ba kayong trabaho para sa akin? Aku hanya punya satu syarat. Apakah kamu bisa membaca dan menulis? Aku bahkan tidak punya makanan. Bagaimana bisa belajar membaca? Satu huruf pun aku tidak tahu. Mungkin aku tidak bisa memenuhi syarat. Berarti kamu benar-benar orang yang sedang dicari. Baiklah, kamu bisa mulai bekerja sekarang juga. Aku akan membayar kamu dengan jumlah uang yang jadi impian. Kamu akan bisa makan enak, berpakaian hangat seumur hidup, bahkan dapat bonus jika bekerja dengan baik. Tidak kusangka rencana menyamar ini berhasil sekali. Beliau percaya padaku tanpa curiga sedikit pun. Hanya perlu repot sedikit berdandan menyamar, membuatku menjadi berbeda. Jadi aku benar-benar diterima olehnya untuk pekerjaan yang selalu aku impikan. Tidak ada yang di dunia ini yang bisa menyulitkanku. Tidak kusangka kamu begitu pintar hingga bisa memikirkan ide yang luar biasa seperti itu, Fred. Tidak menyangka di dalam kastil Sura milik Tuan Marvolo ini, ada begitu banyak buku. Sekarang aku bisa membaca sepuasnya. Tugasmu hanya membersihkan debu dari buku-buku ini saja. Tampaknya lebih banyak dari yang kamu bayangkannya. Tapi kerjakan perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Semuanya adalah buku berharga milikku. Sobek satu halaman. Aku akan menuntut ganti halaman itu. Iya, Pak. Saya bekerja sangat lambat. Bisa butuh berbulan-bulan baru selesai, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Anak laki-laki itu baru saja mengucapkan satu kalimat dan sudah kelelahan seperti terengah-engah. Tapi pekerjaanku hanya membutuhkan seseorang yang buta huruf. Bekerjalah dengan hati-hati. Kamu bisa melakukannya perlahan, tapi jangan ceroboh atau malas. Harus coba membaca. Buku-buku ini isinya apa? Jika ini adalah buku berharga miliknya, pasti menarik sekali. Semua ribuan buku di sini. Aku harus membaca sampai habis. Ya ampun. Ini benar-benar sebuah buku yang mengajarkan sihir hitam. Mengajarkan terbang, menyusup ke tanah, meracik racun, bahkan berubah bentuk. Apakah Tuan Marvolo benar-benar seorang penyihir? Ternyata dia ingin menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri sehingga tidak membutuhkan orang yang bisa membaca. Pasti semua buku di sini adalah buku sihir. Aku harus mempelajari seluruh sihir misterius miliknya. Siapa tahu, sihir ini bisa membantu ayah dan aku sekarang. Dengan demikian, Fred telah membaca semua buku sihir dan akhirnya menjadi mahir, tak kalah dengan tuannya yang memang seorang Anak laki-laki itu telah menguasai semua trik sihir. Dia bisa berubah menjadi apapun. Setelah mempelajari semuanya, anak itu melarikan diri untuk pulang ke rumah bersama ayahnya dan memikirkan cara menghasilkan uang dengan sihir. Aku akan berubah menjadi kuda agar ayah bisa menjualku. Setelah itu aku akan berubah kembali menjadi manusia dan pulang ke rumah. Kita tidak bisa mencari uang dengan cara ini. Itu menipu orang. Kalau orang sudah memberi uang, mereka harus punya kuda di tangan. Kita tidak bisa menipu lalu mencari uang. Tidak apa-apa, ayah.
Kita harus melakukan ini agar cepat punya uang untuk membayar Tuan Peter. Aku akan berhati-hati agar tidak ada yang mengetahui. Kita sudah hidup dalam kemiskinan terlalu lama. Sekarang aku tidak akan membiarkan rumah kekurangan. Tapi, Tidak apa-apa, Ayah. Lihat aku. Selama berbulan-bulan ini aku sudah menguasai banyak ilmu sihir. Dan ini adalah sihir paling hebat yang berhasil kulakukan. Anak laki-laki itu tiba-tiba berubah menjadi seekor kuda agar ayahnya bisa menjualnya. Orang-orang mengabarkan kuda kuat dan indah yang baru saja dijual, lalu tiba-tiba menghilang. Seperti ada setan. Atau mungkin itu adalah kuda dewa. Semua orang ingin mencarinya. Baru saja siang tadi dia dibawa pulang oleh ayahnya. Pada malam hari dia sudah menghilang. Menakutkan sekali. Seperti ada roh jahat yang memperdaya. Kenapa mantra sihir ini terdengar begitu familiar? Mungkinkah itu ulah bocah yang bekerja padaku? Bocah itu telah menipuku, membaca habis semua buku sihirku lalu pergi. Tapi dia jangan harap bisa lolos. Aku akan menangkapnya. Tidak kusangka seorang penyihir sepertiku harus menggunakan mata gaib untuk melihat hati sebenarnya dan tersembunyi dari anak nakal itu. Ternyata anak itu cerdas dan anak itu bodoh yang kutemui kemudian. Sebenarnya hanyalah satu orang. Dia harus membayar harga yang setimpal, keras untuk penipuan ini. Hei Pak, jual kuda ini padaku ya. Berapapun orang lain bayar, aku akan bayar 10 kali lipat lebih banyak. wah bagus sekali. Selama ini, belum pernah ada yang menawar semahal itu untuk kuda ini. Ini punyamu. Hal pertama yang harus kulakukan adalah segera ke Pandai Besi, menyuruh tempat sebuah paku besi merah membara untuk dipaku ke moncong kuda. Jika begitu, kuda itu selamanya tak akan bisa kembali jadi manusia. Dia akan binasa. Fred tahu hal itu, lalu berubah jadi burung merpati dan terbang pergi. Penyihir tua itu juga berubah jadi elang, mengejarnya. Sebuah cincin jatuh dari langit. Tampaknya memang sangat berharga. Tak bisa dipercaya aku akan segera kaya. Kau pikir aku menyerah padamu? Kau hanya mencuri ilmu sihir perubahan. Tapi ingatlah, akulah penyihir sejati. Nona, bolehkah saya membeli kembali cincin itu dari Anda? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya baru saja memiliki cincin yang jatuh dari langit? Siapakah Anda? Apa maksud Anda? Tidak. Cincin itu sangat berharga bagiku. Saya akan membayar Anda uang 10 kali lipat dari cincin itu. Tolong berikan kepada saya. Cincin itu takut bahwa gadis itu akan menyerahkannya kepada penyihir. Lalu cincin itu berubah menjadi biji jelai dan jatuh ke tanah. Marvolo kemudian berubah menjadi seekor ayam untuk mencari biji jelai. Namun Fred berubah menjadi seekor musang dan dengan satu gigitan saja ia langsung menelan leher ayam itu. Marvolo telah meninggal, Fred kembali menjadi manusia. Dia juga meninggalkan sihir, hidup damai bersama ayahnya sampai akhir hayat.